Ada sebagian ulama yang mengatakan kalau sakinah itu ketika masa muda sedang bergejolak, awal-awal pernikahan, ketika mencari jodoh, nah, ketemu jodohnya itu, nah, mulai gejolak kita itu bisa diredam. Setelah menikah, punya anak, nah itulah muncullah mawaddah itu. Wa ja'ala bainakum mawaddah, karena ada anak. Rahmah, kasih sayang bersifat khusus, lebih kalau mawaddah itu rasa kasih karena masih ada masih ada ketertarikan secara fisik, fisiologi, ya, secara biologis. Suami masih muda, istri masih muda, masih masih sehat, masih kuat, ya, cari nafkah masih bisa. Itu orang timbul mawaddah di situ. Tapi kalau sudah tua, sudah berumur, kulitnya udah pada keriput, gigi udah pada copot, rambut udah pada uban, yang biasanya dulu masih muda pakai parfum, ya sekarang bawaannya pakai balsam, kemana-mana bau balsam, ya angin lah, apalah, ya kan. Kalau udah umur tua tuh, udah masuk masa pensiun gitu ya. Nah, apa yang tersisa di dalam keluarga ini? Anak-anak sudah besar, bahkan sudah berpisah dari orang tuanya, bangun rumah sendiri gitu. Apa yang tersisa di antara dua makhluk ini? Kenapa masih ada rasa cinta? Nah, disitulah rahmah yang ditanamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sampai mereka tua, sampai maut itu memisahkan kedua makhluk ini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum. Fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Thumma atimmus siyama ila al-lail. ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله لكم آياته كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah. Karena semua nikmat, semua kehidupan, semua kesehatan, semua rezeki yang kita miliki hakikatnya adalah milik Allah. Dan Allah titipkan kepada kita bukan hanya untuk kita gunakan dalam rangka memakmurkan dunia dan beribadah kepadanya, tetapi juga nikmat itu semuanya akan dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersalawat salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari keberapa puasa kita hari ini? Assalamualaikum. 9 apa 10? 9. Ada yang 10, ada yang 9 ya. Jadi perbedaan ini di kalangan umat Islam ini nggak usah dibesar-besarkan. Perbedaan itu kan sifatnya istihadiyah, furu'iyah. Kita beda mulai awal puasa Ramadan itu bukan karena bukan karena kita beda akidah, bukan karena kita beda dalam pokok-pokok ajaran agama, tapi beda dalam metode penentuan awal bulan. Ya, semuanya mulai tanggal 1 Ramadan. Ya, nggak ada yang mengklaim saya akan mulai puasa tanggal 10 Ramadan, nggak ada. Semua pasti ya diawali dengan landasan yang baik bahwa kita semua pasti memulai puasa itu tanggal 1 Ramadan. Nah, metode penentuannya itu berbeda. Selama dalam batasan-batasan yang dibenarkan oleh syariat, metode yang dibenarkan oleh ijma' para ulama, maka itu tidak menjadi masalah, hanya beda
1 hari, kecuali bedanya 3 hari, 4 hari. Nah, itu bermasalah itu. Ya. Maka kita sebagai umat Rasulullah harus berlapang dada. Ya, jangan kita perbesar masalah furu'iyah ini. Coba kalau umat non-muslim, ya, itu ada dalam agama tertentu menentukan hari rayanya saja sudah jauh berbeda. Padahal itu masalah akidah menurut ajaran mereka. Natal ada yang 25 Desember, ada yang 7 Januari. Kan bedanya 2 minggu itu, Pak. Tapi nggak ribut itu. Ya, nggak kayak kita, beda sehari aja ributnya nauzubillah gitu. Seolah-olah yang berbeda dengan kita itu sesat dan salah gitu ya. Enggak, ya, jangan seperti itu. Hadirin dirahmati Allah, saya akan bahas kali ini, kesempatan kali ini, karena sejak awal puasa itu saya menyampaikan rutin kajian zuhur di beberapa perkantoran di masjid. Itu runut tafsir tentang ayat-ayat ibadah puasa. Nah, salah satu ayat tentang ibadah puasa yang paling jarang ya, paling jarang dielaborasi, paling jarang disentuh, itu adalah ayat yang ke-187. Ya, padahal itu sangat penting untuk kita ketahui. Kebanyakan para mubalik, para ustadz menyampaikan, menjelaskan ayat 183. 184, 185, itu yang paling sering. Ya, 186 ayat tentang doa. Ya, itu walaupun itu agak samar-samar itu penjelasan tentang ayat doa. Tetapi ini kadang-kadang harus kita jelaskan. Nah, 187 ini apa istimewanya ayat puasa di ayat 187 surat Al-Baqarah? Yaitu tentang bagaimana hubungan puasa dengan pembangunan manusia, dengan pembangunan keluarga yang saleh dan salehah. Ya. Banyak kan kita mengaitkan hubungan ibadah puasa itu hanya untuk apa? Ketakwaan. Ayatnya kutiba lagi. Ya. Dari awal sampai pembahasan akhir Ramadan itu ayatnya kutiba terus itu. Nggak beranjak dari kutiba gitu ya. Maksudnya kutiba alaikumusiyam gitu ya. Nah, kita berusaha untuk apa? Untuk mengelaborasi, mentadabburi ayat-ayat ibadah puasa ini sungguhnya sangat sempurna ya. Menjadi setiap ayat itu menjadi kurikulum, menjadi panduan dalam kehidupan kita dalam menjalani hidup ini 1 tahun. Ya, kalau kita elaborasi, kita bedah lebih dalam gitu. Nah, 187 surat Al-Baqarah itu diawali dengan pernyataan uhilla lakum lailatas shiyamir rafathu ila nisaikum. Apa hubungannya ayat ini dengan ibadah puasa? Kok ujuk-ujuk cerita atau tiba-tiba gitu ya, kok membicarakan tentang kehalalan berhubungan seks suami istri di malam hari ketika puasa? Gitu. Kok tiba-tiba berbicara tentang hunna libasun lakum wa antum libasun lahun? Ya. Istri-istri kamu adalah pakaian bagi kamu, kalian para suami, dan suami-suami juga menjadi pakaian buat istri-istrinya. Loh, kok kadang-kadang kita menganggap ini nggak nyambung gitu ya. Padahal ini sangat penting untuk kita pahami, saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ibadah puasa sebagaimana ditulis, saya kutip ini pernyataan apa yang ditulis oleh Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar itu ya. Ada yang memahami, ada yang mendudukkan agama itu seolah-olah hanya berbicara tentang ibadah, hanya berbicara tentang hubungan relasi antara manusia makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seolah-olah kita nggak punya kewajiban yang lain. Ketika bicara tentang puasa, ini hebatnya Al-Qur'an, ini salah satu bentuk mukjizatnya Al-Qur'an. Ketika membahas satu perintah, satu kewajiban, itu dia tidak berhenti hanya kepada teknis masalah-masalah legal formal, masalah hukum positif yang berkaitan dengan perintah atau kewajiban yang wajib dilakukan oleh setiap muslim. Tetapi juga menyentuh berbagai aspek dan dimensi yang berkaitan dengan inti ibadah yang sedang diperintahkan oleh Allah itu. Ya. Karena ada sebagian manusia barangkali, bukan hanya dalam agama Islam, di semua agama, karena semua umat agama terdahulu itu kan pernah mereka juga mendapatkan kewajiban beribadah puasa. Meskipun tentu namanya bukan puasa Ramadan. So apa? Teks ayatnya mengatakan kama kutiba 'alal ladina min qablikum. Artinya apa? Praktek puasa ini meskipun berbeda-beda antara satu syariat Nabi dengan syariat Nabi yang lain,
itu mereka sudah terbiasa dengan syariat ibadah puasa itu, ya. Dan terjadi malpraktek ya dalam sejarah umat beragama ini sejak dulu, ya, sejak zaman Nabi Adam sampai Nabi kita Muhammad SAW diutus, memandang seolah-olah kalau yang namanya ibadah puasa itu kita sepanjang hari, siang hari, sepanjang malam kita harus menjauhkan diri dari aktivitas dunia. Ya, seolah-olah hanya urusan kita itu dengan Allah saja. Ya. Sehingga apa? Di awal kewajiban ibadah puasa itu, ini ditulis oleh Tafsir Al-Azhar ya, Buya Hamka, tidak sedikit para sahabat yang memahami bahwa praktek puasa di siang hari itu harus dilanjutkan sampai ke malam hari. Nggak makan, nggak minum, oke. Berhenti kan ketika azan maghrib, berbuka. Tapi aktivitas yang dilarang di siang hari, yaitu berhubungan suami istri, itu kan dilarang di siang hari. Itu juga sebagian para sahabat itu menganggap bahwa larangan itu juga masih berlaku sampai di malam hari. Kenapa? Dalam rangka menjaga kesucian Ramadan gitu ya. Menjaga supaya kita ini betul-betul ibadah 24 jam gitu ya. Jangan sampai mikirin dunia, apalagi mikirin kesenangan seksual gitu. Nah, ini kemudian persepsi yaitu yang keliru itu diluruskan, ya, dibenahi, ya, diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran dan melalui ayat ini. Sampai ketika misalnya Umar bin Khattab itu pernah bercerita, kami dulu waktu awal puasa itu menganggap bahwasanya kebolehan kita makan, ya, minum, berhubungan seksual itu hanya berlaku dari maghrib, dari azan itu ketika buka puasa sampai isya. Ya, karena setelah isya itu kan ada aktivitas apa? Salat tarawih. Tarawihnya di zaman Nabi panjang apa pendek? Panjang, ya, 11 rakaat memang. Tapi panjangnya minta ampun. Ya, sampai ampun-ampun kita ini, ya, ngomongnya itu ya. Kenapa? 1 rakaat Nabi itu bisa baca 5 juz. 1 rakaat tuh. Siapa yang kuat sekarang? Sekarang baru 1 lembar aja udah batuk-batuk di belakang. Nah, kan gitu ya. Baru 1 lembar gitu. Nah, ini Nabi itu kalau Qiyamul Lail baik di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan itu satu rakaatnya 5 juz. Coba bayangkan. Ya, nanti genap 10 rakaat itu bisa selesai dalam 1 malam itu 30 juz gitu. Jadi memang ada di anggapan para sahabat nanti, jadi kebolehan berhubungan suami istri itu hanya pada masa batas antara azan maghrib dengan isya. Nanti kalau sudah isya, kita udah sibuk nih dengan Qiyamul Lail itu. Nggak mungkin lah kita bersenang-senang dengan istri gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, ini lalu kemudian pernah sekali Umar bin Khattab itu cerita bahwa setelah sholat isya dan beliau tertidur sebelum sahur, itu sempat apa? Dia berpikir, lagi pengen nih, lagi pengen ya istilahnya ya, suami istri lagi pengen, udah terjadilah itu hubungan suami istri itu. Tapi Umar di pagi hari setelah masuk subuh, setelah puasa itu dia merasa bersalah, jangan-jangan ini keliru. Dia tanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, saya menyesal, kenapa tadi malam itu sebelum sahur saya kok sempet-sempetnya itu hubungan suami istri gitu. Maka turunlah ayat ini, ya, yang menyatakan uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Hunna, bahkan nggak cukup berhenti. Bukan cukup berhenti dalam kalimat malam hari kamu berpuasa itu kamu dibolehkan untuk bersendagurau, untuk bercengkrama, untuk bercumbu, untuk bahkan berhubungan intim suami istri. Tapi diungkapkan ya, dengan redaksi yang indah dalam Al-Quran yang itu tidak ada dalam ayat yang lainnya. Ya, ayat yang lain yang bicara tentang pernikahan misalnya, itu nggak ada ayat yang seperti ini. Dijelaskan oleh Allah, hunna libasul lakum. Istri kalian itu adalah pakaian buat kalian. Masya Allah. Wa antum libasul lahun. Kalian para suami itu adalah pakaian juga fungsinya untuk istri kalian. Maksudnya bagaimana? Harus ada saling melindungi, saling mengayomi, saling menutup rapat-rapat rahasia pasangannya. Itu makna libasul lakum. Ya. Maka ayat syariat ibadah puasa ini membawa sebuah perubahan besar
dalam konsepsi beragama bahwa agama itu bukan hanya urusan hubungan kita dengan Allah, tapi juga Allah menyinggung ketika kita menjalankan ibadah puasa, kita juga harus memiliki tanggung jawab bagaimana melanjutkan, meneruskan perkembangbiakan manusia. Ya, kira-kira ada nggak di sini yang lahir bulan Ramadan? Nah, biasanya kalau yang namanya Ramdhani itu ya, Ahmad Ramadan itu, Fajar Ramadan itu lahir bulan Ramadan tuh. Artinya enggak, bukan sesuatu yang terlarang gitu. Ya. Antara puasa hubungan kita spiritual, hubungan privat kita dengan Allah, dengan ibadah. Ya, jadi Islam ini kan mengubah konsep ini ya. Seolah-olah hubungan suami istri itu bukan ibadah gitu. Itu hanya senang-senang, urusan dunia, ya kotor gitu ya, dan lain sebagainya lah. Tapi dalam Islam, hubungan suami istri yang dilakukan secara sah, secara bermartabat, itu justru menjadi ibadah. Dan ditekankan di ayat yang langsung berkaitan dengan ibadah puasa. Ya. Maka itu, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, salah satu tanda ya, kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala adalah menciptakan kita ini berpasang-pasangan, ya, laki-laki dan perempuan. Ya. Untuk apa? Kata Allah dalam Al-Quran, surat Ar-Rum ayat 21, litaskunu ilaiha, ini fungsi pernikahan. Ya, kalau dalam ayat tadi Al-Baqarah 187 itu sebagai pakaian, ya, yang melindungi, memberikan kehangatan, melindungi aurat, ya kan? Kalau pakaian itu kan fungsi apa? Ya, jadi aurat, menutup aurat buat kita kan? Ya, yang mestinya nggak boleh diperlihatkan, jadi tertutupi, jadi apa? Menjadi tertutup. Ya. Aib kita, cacat kita, keburukan dan kejelekan pasangan kita itu nggak boleh kita umbar. Ya. Itu salah satu makna hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Masing-masing harus menjaga rapat-rapat rahasia itu. Ya. Jangan karena kesel sama suaminya, ya, istrinya nih mengungkapkan apa segala macam keburukan-keburukan suaminya yang ada di dalam rumah itu. Ya. Ceritakan keluar, ceritakan ke teman, ya kan? Ceritakan hatta ke orang tuanya, itu nggak boleh. Ke saudara kandungnya itu nggak boleh. Itu adabnya itu begitu, nggak boleh. Sama sebaliknya, suami juga nggak boleh dia mengumbar aib istrinya, kekurangan-kekurangan istrinya. Ya. Kalau dia ingin memperbaiki, perbaikilah secara baik, ya. Jangan dengan cara mengumbar, dengan cara menceritakan, ya, mengungkapkan rahasia-rahasia yang ada di dalam pasangan suami dan istri itu. Ini ajaran Islam. Nah, itu salah satu syarat untuk apa? Terciptanya keluarga yang sakinah, litaskunu ilaiha. Ya. Kan orang kalau dijaga rahasianya kan orang merasa apa? Tenang, nyaman, ya, tentram. Taskunu, itulah fungsi sakinah. Supaya kalian itu merasa tenang, merasa tentram gitu ya. Wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah, dan Allah menjadikan di antara kalian, ya, apa namanya, kasih sayang, rasa kasih dan sayang yang betul-betul menjadi rahmat, ya. Ketika ada sebagian ulama yang mengatakan kalau sakinah itu ketika masa muda sedang bergejolak, awal-awal pernikahan, ya kan, ketika mencari jodoh, ketemu jodohnya itu, mulai gejolak kita itu bisa diredam, ya. Setelah menikah, punya anak, nah itulah muncullah mawaddah itu. Wa ja'ala bainakum mawaddah, karena ada anak. Ya. Rahmah, kasih sayang bersifat khusus, lebih apa? Kalau mawaddah itu rasa kasih karena masih ada apa? Masih ada ketertarikan secara fisik, fisiologi, ya, secara biologis. Ya, suami masih muda, istri masih muda, masih apa namanya? Masih sehat, masih kuat, ya, cari nafkah masih bisa, itu orang timbul mawaddah di situ. Tapi kalau sudah tua, sudah berumur, ya, kulitnya udah pada keriput, gigi udah pada copot, rambut udah pada uban, ya, yang biasanya dulu masih muda pakai parfum, ya, sekarang bawaannya pakai balsem, kemana-mana bau balsem, ya, mau minyak angin lah, apalah, ya kan. Kalau udah umur tua tuh, udah masuk masa pensiun gitu ya. Nah, apa yang tersisa di dalam keluarga ini? Anak-anak sudah besar, bahkan sudah berpisah dari orang tuanya, bangun rumah sendiri gitu. Apa yang tersisa di antara dua makhluk ini? Ya, kenapa masih ada rasa cinta? Karena disitulah rahmah,
yang ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai mereka tua, sampai maut itu memisahkan kedua makhluk ini, ya. Nah, inilah salah satu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala dalam diri manusia yang harus kita jadikan pelajaran, ya. Karena itulah Bapak Ibu dirahmati Allah, di dalam Islam ini, di dalam Al-Qur'an misalnya diberikan ada 4 model contoh pernikahan, ada yang sukses, ada yang gagal. Apa saja modelnya? Yang pertama, suami dan istri sama-sama soleh, sama-sama beriman. Nah, itu diberikan contoh modelnya siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim punya istri Sarah dan Hajar. Nabi Muhammad SAW punya istri Khadijah. Setelah Khadijah wafat, baru beliau menikah lagi. Ya, ada Aisyah, ada Hafsah, ada siapa? Zainab dan seterusnya. Ada Maimunah dan seterusnya, ya. Itu orang-orang yang mereka ini sukses, ya. Jadi suami dan istrinya sama-sama benar, soleh, ya. Yang kedua, tipe keluarga yang ada dalam Al-Quran itu adalah ketika suaminya ini benar, soleh, beriman, tapi istrinya nggak benar. Nah, ini ujian buat suami sebenarnya itu, ya. Apakah itu membuat cedera atau memperburuk gambaran suami? Enggak. Contohnya apa? Itu istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut. Wa daraballahu mathalan lil ladina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut kanata tahta abdaini min ibadina shalihain. Coba, hamba Allah yang soleh dua-duanya ini, Nabi Nuh dan Nabi Lut, itu diuji oleh Allah dengan apa? Istri yang nggak benar, istri yang berkhianat kepada suaminya. Khianat apa? Tidak mau beriman kepada Allah dan Rasulnya, ya. Kemudian khianat dalam pengertian tidak mendukung perjuangan dakwah suaminya. Bukan khianat perselingkuhan, ya. Nah, beda nih. Kata khianat dalam Al-Quran, fakhanatahuma, itu dalam artian dia tidak segaris dan tidak selurus ajaran yang dibawa oleh sang suami. Ya, maka itu disebut khianat. Nah, beda kalau bahasa kita, khianat itu artinya apa? Penyimpangan, ya, perselingkuhan dan sebagainya. Jadi ketika istri itu tidak mengikuti keimanan, tidak menjadi orang hamba yang solehah, maka dia dianggap sudah tidak sejalur, tidak segaris dengan suaminya. Yang ketiga model apa? Pernikahan itu istrinya benar, suaminya salah. Kayak siapa? Fir'aun, ya kan? Istrinya beriman kepada Nabi Musa alaihissalam, ya, malah dipuji oleh Allah dalam Al-Quran, ya kan? Dia minta berdoa kepada Allah, najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini minal qaumiz zalimin. Ya Allah, selamatkan aku dari perbuatan Fir'aun dan selamatkan aku dari orang-orang kaum yang berbuat zalim. Ya. Dia minta kepada Allah, Rabbibnili indaka baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkan untukku sebuah rumah di dalam surga. Kenapa? Karena di dunia meskipun dia tinggal di dalam istana yang megah, ya, istana yang luas, istana yang mewah, tapi dia tidak merasakan itu sebagai surga. Kenapa? Karena seatap, serumah, sekamar dengan orang kafir. Itu. Yang nggak percaya kepada Allah dan tidak patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia ingin apa? Minta kompensasi, minta gantinya nanti di surga. Saya pengen rumah, istana yang ada di surga. Karena di istana di dunia ini, saya tidak merasa tidak ada ketentraman dan kenyamanan. Kenapa? Karena beda iman. Gitu ya. Jadi pernikahan itu harus dibangun oleh landasan apa? Iman. Gitu. Ini pelajarannya nih, apakah dari istrinya Nabi Lut dan Nabi Nuh atau dari istrinya Fir'aun. Bahwa keluarga itu akan langgeng, akan nyaman kalau dilandasi oleh iman dan amal saleh. Yang keempat model keluarga itu adalah, ya, dua-duanya nggak benar, suaminya nggak benar, istrinya juga nggak benar. Siapa contoh dalam Al-Quran? Nah, itu surat Al-Lahab. Tabbat yada abi lahabi wa tabb, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab,
sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab. Ya. Jadi dikecam. Ya, Abu Lahab ini pamannya Rasulullah SAW itu dikecam oleh Allah. Ya, karena apa? Karena penolakannya, permusuhannya kepada Rasulullah SAW, dan istrinya ini selalu memprovokasi, ya, menjelek-jelekkan keponakan dari suaminya sendiri, gitu ya. Sehingga disebutkan bahwa istri Abu Lahab itu adalah pembawa kayu bakar. Ya, bisa diartikan sebagai penyebar fitnah atau dia membawa kayu bakar di dalam neraka. Nauzubillah min dzalik. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka itulah dalam syarat ibadah puasa ini penting bagi kita untuk mendidik keluarga, mendidik suami, mendidik istri, mendidik anak-anak yang lahir dalam pernikahan kita ini agar menjadi hamba-hamba Allah yang layak dan pantas menjadi ibadur rahman, layak dan pantas untuk menjadi khalifah di atas muka bumi. Ya, setelah ditempa dengan ibadah, apakah dengan salat, apakah dengan zakat, apakah dengan puasa, apakah dengan ibadah-ibadah yang lainnya, kita tugas orang tua mengarahkan, membimbing, mengajarkan, selalu mendoakan mereka meskipun mereka sudah udah lepas dari orang tuanya, ya, punya rumah tangga masing-masing, tetap kita harus memberikan perhatian kepada mereka. Ya, biasanya perhatian orang tua nanti ketika anaknya sudah menikah itu nanti ke cucu. Nah, itu. Jadi kadang-kadang ya cucu itu lebih senang bergaul dengan kakek dan neneknya. Kenapa? Kalau dengan bapak emaknya itu galak gitu ya. Atau lebih ketat gitu aturannya gitu. Nah, itu cara kita untuk merawat hubungan kita dengan anak-anak kita dan anak cucu serta keturunan kita semuanya. Yang penting senantiasa berada dalam garis iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebagian hikmah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf saya tidak bisa berpanjang kalam karena kami bawa ya tamu kita, saudara kita dari Gaza, ya, lulusan Universitas Islam Gaza, jurusan ilmu komputer, ya, hafal Quran, dan sehari-harinya dalam 3 tahun belakangan ini dia bekerja di Istanbul dan menjadi imam di masjid di sana. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti kita dengarkan paparan kabar dari Gaza dan apa yang bisa kita lakukan untuk mendukung perjuangan saudara kita di Gaza dan Palestina. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang terbaru dari Ustadz Fahmi Salim, 2 buku tentang parenting Qurani dan jihad membela Baitul Maqdis. Buku Wahai Anakku, Benahi Adabmu, Bersihkan Hatimu, buku yang siap membuka cakrawala pikiran dan batin sahabat. Buku Wahai Anakku, Benahi Adabmu, Bersihkan Hatimu disusun dengan mengambil inspirasi dari buah pena Imam Al-Ghazali, Ayyuhal Walad. Buku ini diformat dengan dialog orang tua pada anaknya. Meski begitu, dialog ini bisa dibaca secara umum bagi para calon orang tua untuk anak-anaknya kelak. Bentuk dialog kami dapati banyak dipakai dalam kisah-kisah di Al-Quran ketika menerangkan soal pengasuhan. Misalnya antara Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail atau Luqman dan putranya. Hadirnya buku ini semoga menjadi penambah keilmuan kita agar tidak salah dalam membentuk generasi penerus yang menjadi pewaris amal jariah kita. Meninggalkan mereka, anak-anak kita sebagai investasi amal soleh yang akan terus mengalir kepada kita. Dapatkan buku Wahai Anakku, Benahi Adabmu, Bersihkan Hatimu segera. Yang terbaru dari Ustadz Fahmi Salim, buku Runtuhkan Zionis Rebut Baitul Maqdis, buku yang siap membuka cakrawala pikiran dan batin sahabat, sudah bisa dipesan sekarang juga. Hasil yang dicapai para mujahidin dalam pertempuran Badai Al-Aqsa 7 Oktober 2023 memiliki arti penting ataupun nilai strategis, bukan hanya dalam pembuktian bahwa kekuatan Israel bisa dikalahkan bahkan oleh pihak yang memiliki persenjataan jauh di bawahnya, melainkan juga dalam menyadarkan dunia Islam, terutama para pemimpinnya yang memilih menjadi penonton ketimbang membantu sesama saudaranya. Buku ini adalah salah satu bentuk dukungan dan ikhtiar dengan niat berjuang bersama-sama dengan mujahid Palestina. Tak sekedar memberikan informasi, membeberkan fakta atau data kepada khalayak di Indonesia. Buku ini juga hadir untuk meluruskan tudingan bahkan fitnah terhadap para pejuang di sana. Betapapun kita berada jauh dari Al-Quds, melalui buku ini kita akan dapatkan bagaimana kita bisa memperoleh pahala yang sebanding dengan para pejuang di garda terdepan di negeri perlawanan Palestina. Dapatkan buku Runtuhkan Zionis Rebut Baitul Maqdis segera.